못 고르겠지. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan video kemarin. Pokoknya semakin seru ceritanya dan kali ini akan banyak aksi dan cukup memicu jiwa bertarung kita. Baik, kita langsung saja ke ceritanya, gaskeun. Saat Pildo bertemu dengan Manggo, dia pun melihat kalau Manggo sudah babak belur dihabisi Jiwoo. Pildo pun bertanya di mana dia menyembunyikan narkoboy tersebut, namun juga tidak menemukan benda itu. Jiwoo yang juga ikut mencari narkoboy itu menemukan narkoboy di sebuah botol minuman, di mana botol itu sudah kosong isi minumannya dan diisi dengan narkoboy. Setelah tertangkapnya Manggo, Pildo pun menasihati Jiwoo agar dia jangan bertindak gegabah karena akan membahayakan bagi dirinya. Manggo pun dibawa ke kantor untuk diinterogasi, lalu dia pun menceritakan kalau itu merupakan narkoboy jenis baru yang belum banyak orang-orang tahu. Mengetahui hal itu, Jiwoo memberi kabar pada Mujin tentang semuanya, yang sebenarnya pemilik perusahaan itu adalah Gang Jae. Namun Mujin belum tahu siapa itu pemiliknya. Dalam hal ini Jiwoo pun menjadi sumber informasi bagi Mujin, namun di sisi lain dia juga seorang anggota kepolisian yang bernama Oh Ye-jin. Saat Jiwoo hendak mencari tahu siapa pembunuh ayahnya lewat beberapa informasi, lalu Pildo pun datang menghampiri Jiwoo dan berkata kalau dalam menangkap seseorang dia tidak harus pandai berkelahi tapi juga harus dengan kesabaran. Saat bersamaan lalu ada seorang anggota kepolisian yang mengabarkan bahwa hari ini akan ada pergerakan dari sebuah perusahaan narkoboy yang tak lama lagi mereka akan berinteraksi. Lalu Kapten Cha pun bergegas mengumpulkan anggota untuk segera menangkap mereka. Kapten Cha pun memberitahu kalau target mereka adalah Mujin yang sudah lama sekali diincar dan selalu saja berakhir dengan kegagalan. Karena mengetahui incaran mereka adalah teman dari ayahnya, lantas Jiwoo pun hendak memberitahu Mujin. Namun sayang sekali karena semua HP anggota harus dikumpulkan karena takut mereka main game atau joget-joget di aplikasi, maka Kapten memerintahkan agar tetap fokus. Hal itu membuat Jiwoo kesulitan untuk memberitahu Mujin. Waktu penangkapan pun tiba, di mana adegan ini memperlihatkan sebuah kapal yang isinya adalah tempat pembuatan narkoboy. Saat semua berada di posisinya, saat itu juga tim kepolisian mulai bergerak. Ketika Pildo dapat memojokkan ketuanya yaitu Mujin, saat itu berlangsung tiba-tiba lampu pun mati begitu saja dan Mujin pun menjatuhkan sebuah bahan bakar dan kobaran api pun terjadi. Karena waktu itu saya lupa mengunci pintu belakang, lantas Mujin pun dengan mudahnya meloloskan diri dengan melompat ke laut lewat pintu belakang. Ternyata ulah dibalik padamnya listrik itu adalah ulah Jiwoo yang sengaja dilakukan agar Mujin dapat meloloskan diri. Saat semua bingung siapa yang melakukan ini, lalu saat itu juga Jiwoo menemukan sebuah pistol di dekat pusat utama listrik dan memberitahu Kapten Cha. Yang ternyata itu adalah sebuah pistol dari Korea dengan ada goresan menutupi kode tersebut. Karena kejadian itu, Kapten Cha pun marah sehingga Kapten Cha menduga kalau yang menembak itu merupakan bagian dari kelompoknya. Lantas Kapten Cha pun memeriksa pistol milik anggotanya dan ternyata semua isi pistol itu masih utuh termasuk milik Jiwoo. Karena saat itu Jiwoo menembak menggunakan pistol yang digunakan pembunuh ayahnya agar ketika itu juga dapat memancing pembunuh ayahnya dengan mengenali pistol tersebut. Di tempat Mujin diperlihatkan kalau dia benar-benar khawatir dan kesal karena dia menyangka semua ini ada yang membocorkan. Taeju yang menjadi tangan kanan Mujin pun berpendapat kalau ini adalah ulah Jiwoo karena dia kurang mempercayainya. Namun hal itu tidak begitu Mujin yakini dan masih memberi kepercayaan kepada Jiwoo.
Di kantor polisi, Pildo berusaha memberitahu Jiwoo tentang Mujin dan memperlihatkan foto-foto target mereka yang ternyata Donghun ayah Jiwoo ada di papan foto tersebut. Pildo juga menjelaskan kalau mereka sudah cukup lama mengincar para narkotika itu, namun selalu saja gagal. Ketika mereka sedang bersantap ria, Jiwoo menyempatkan untuk memberitahu Mujin bahwa kejadian kemarin adalah tugas yang dadakan yang tanpa sepengetahuannya. Jiwoo juga memberitahu kalau ada mata-mata yang menyimpan CCTV di beberapa area tempat Dong Seon. Jiwoo yang ketika itu melihat Kapten Cha berusaha mengikutinya, di mana Kapten Cha ternyata membawa pistol untuk diselidiki dari mana asalnya. Adegan berpindah di mana diperlihatkan Gang Jae sedang berada di sebuah bar dengan luka sayatan di wajahnya, di mana dia kali ini ingin membalas dendam kepada Mujin yang telah membuat luka di wajahnya. Gang Jae yang berniat untuk melumpuhkan tempat di mana dia dulu pernah berlatih ketika sedang mengikuti Mujin, di mana Gang Jae dengan anggota yang semua membawa senjata tajam itu pun dengan mudahnya melumpuhkan orang-orang Mujin. Taeju yang ketika itu tidak mampu menahan Gang Jae pun harus kalah oleh Gang Jae, di mana dia diberikan sebuah luka di lengannya sembari berkata peperangan ini dirinya dengan Mujin baru saja dimulai. Jiwoo yang mendapatkan kabar kalau tempat latihan bertarungnya dulu yang menjadi tempat pembantaian itu, dan Jiwoo pun sempat bertemu dengan Taeju, namun dia sudah terluka parah. Saat Jiwoo masuk ke dalam, ternyata tempat itu sudah dipenuhi darah dan ada sebuah tulisan yang dimana Gang Jae sempat menulisnya sebagai ancaman, yaitu "Aku telah kembali". Mujin yang penasaran pun melihat di CCTV dan betapa marahnya dia kepada Gang Jae seolah mendapat tantangan. Ketika Jiwoo yang masih berada di lokasi mencoba menghubungi Mujin, namun tak satu pun pesan yang dibalasnya. Ketika itu muncullah Pildo, di mana dia memberitahu kepada Jiwoo saat ini Kapten Cha memberi tugas pada mereka. Saat anggota dari Mujin ini sedang berduka pada para korban, ketika itu juga Kapten Cha datang bersama Pildo untuk berduka juga. Karena semua anggota itu tidak senang terhadap mereka berdua, lantas Kapten Cha berkata kalau ini akan ada pertempuran lagi di antara dua kelompok ini. Dan hal itu malah membuat Kapten Cha senang. Kapten Cha pun masuk dan bertemu dengan Mujin yang kala itu sedang duduk santai untuk menenangkan diri. Kapten Cha yang ikut duduk bersama Mujin mengatakan kalau dia benar-benar akan membuktikan dan menangkapnya. Mujin pun berkata kalau dia tidak akan pernah berhasil untuk menangkap dirinya, karena memang benar Kapten Cha belum pernah memiliki bukti yang kuat untuk membawa Mujin ke ranah hukum. Jiwoo yang ikut memantau situasi mereka, namun dengan penyamaran yang tidak dapat diketahui oleh Kapten Cha dan Pildo. Saat Pildo dan Kapten Cha sudah berada di kantornya, saat itu juga mereka menemukan bukti pemimpin kelompok tersebut, yaitu Gang Jae. Kapten Cha yang berpendapat kalau kedua kelompok itu pasti akan terjadi keributan karena mengetahui Don Seon tidak akan tinggal diam atas tindakan ini. Ketika hal itu berlangsung, Kapten Cha pun ingin mengambil kesempatan untuk menangkap Mujin dan Gang Jae. Ketika rapat sedang berlangsung, Jiwoo berpendapat agar lebih dahulu menangkap Gang Jae agar tidak terjadi pertumpahan darah. Namun Kapten Cha tidak peduli dan merasa mereka semua pantas untuk mati. Jiwoo yang saat ini menjadi mata-mata Mujin pun memberitahu Mujin kalau ada sebuah rencana tersebut. Dan Mujin pun menunda rencananya karena mengingat rencana polisi terhadap mereka. Kapten Cha yang merasa kalau siasatnya gagal merasa sangat kesal sekali karena apa yang dibicarakan seolah-olah mereka sudah tahu. Dan Kapten Cha pun mulai menyimpan rasa curiga terhadap Jiwoo karena semenjak keberadaannya di kantor itu, dia selalu gagal dalam menjalankan rencananya. Di pihak lain, Don Seon pun menyangka bahwa di mereka ada juga mata-mata yang perlu dicurigai. Jiwoo pun mulai mengikuti Kapten Cha. Di sebuah jalan di mana Kapten Cha seperti akan menemui seseorang, saat itu juga ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan Kapten Cha, yang ternyata mobil itu dikendarai oleh Taeju, tangan kanan Mujin. Jiwoo yang penasaran pun mencoba melihat dari ketinggian, namun ternyata di sana Jiwoo bertemu dengan Pildo dan mereka pun malah berkelahi.
Saat Jiwoo berhasil membuat Pildo jatuh, Jiwoo pun bergegas kabur untuk menyembunyikan identitasnya. Jiwoo yang melihat dari dekat ternyata itu adalah Taeju yang berada dalam mobil dan Kapten Cha tepat di belakang mobil tersebut. Setelah kejadian itu, Jiwoo memberitahu pada Mujin tentang Taeju yang mungkin menjadi mata-mata saat ini. Dan Mujin pun juga menyimpan kecurigaan seperti itu karena bisa jadi Taeju berkhianat pada Don Seon dan berusaha untuk menghancurkannya. Di sebuah kantor polisi di mana Kapten Cha memerintahkan kepada Pildo untuk menyelidiki siapa Jiwoo itu atau nama di kepolisiannya Oh Hae-jin, karena Kapten Cha merasa gerak-geriknya seolah menyimpan kecurigaan baginya. Di tempat di mana pistol yang membunuh ayah Jiwoo pun terungkap, ternyata itu adalah pistol yang dimiliki oleh anggota kepolisian divisi narkoba yang terbunuh yang bernama Son Jun-soo. Saat itu juga Jiwoo menyangka kalau pelakunya bukanlah Kapten Cha dan mulai mencari tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Saat malam hari, Jiwoo menemui Mujin dan bertanya apakah di antara kelompok Don Seon ada yang pernah membunuh polisi. Namun hal itu dibantah oleh Mujin bahwa selama ini di kelompok mereka tidak pernah ada yang melakukan hal yang seperti itu. Mujin pun juga mengatakan kalau Jiwoo jangan mudah terpengaruh oleh permainan Kapten Cha. Ketika Jiwoo berada di kantor polisi, dia diajak Pildo untuk bersantai sambil minum bersama. Namun Jiwoo menolak ajakan itu karena dia sibuk mencari tahu di mana Gang Jae dan berusaha untuk menangkap dirinya. Karena Pildo merasa penasaran kepada Jiwoo yang ketika itu bertindak dengan sendirinya, Pildo pun melihat Jiwoo sedang menanyakan tentang sesuatu. Karena Jiwoo berada di dalam mobilnya ketika itu juga, Pildo masuk ke dalam mobil sambil berkata bahwa apa yang dilakukannya ini sangatlah berbahaya karena dia bertindak sendirian. Jiwoo yang bersikeras untuk menangkap Gang Jae pun merasa kalau dia akan terus membuntuti mereka sampai menangkapnya. Pildo yang merasa khawatir berusaha akan bersama Jiwoo sampai di mana mereka menangkap Gang Jae juga Manggo. Mereka pun akhirnya mengikuti Manggo sampai tibalah mereka di tempat pembuangan mobil sampah. Sampai di tempat keberadaan Manggo, Pildo pun memberitahu kepada rekannya agar dia melacak tempat mereka apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pildo dan Jiwoo pun berusaha untuk melihat dari kejauhan yang ternyata ketika itu Manggo pergi meninggalkan Gang Jae. Namun saat Gang Jae menunjuk ke arah mereka berdua, ternyata mereka sudah diketahui oleh Gang Jae juga dengan kelompoknya, lalu mereka pun bertarung habis-habisan. Namun kali ini Jiwoo dan Pildo dibuat babak belur, tidak berdaya dikalahkan oleh Gang Jae juga kelompoknya. Di momen yang lain, Mujin saat itu sedang bersantai di warungnya Teh Neneng. Namun hal itu malah diserang oleh kelompoknya Gang Jae. Mujin saat itu masih bisa mengatasinya walaupun terdapat luka tusuk di bagian perutnya. Jiwoo dan Pildo yang ketika itu sedang dipermainkan oleh Gang Jae merasa kalau dia sangat beruntung karena bertemu lagi dengan orang yang telah mengakibatkan luka gores di wajahnya. Saat itu juga Gang Jae berusaha agar Jiwoo benar-benar tersiksa dengan menikam sebuah pisau pada kaki Jiwoo lalu memotonya untuk dikirimkan kepada Mujin. Dan Gang Jae pun juga menahan mereka di sebuah mobil dengan tangan yang diborgolnya, dan mobil itu pun juga mulai dihancurkan oleh mesin penghancur sebuah mobil. Mujin yang ketika itu mengetahui kalau Jiwoo sedang terpojok lantas bergegas menemui Jiwoo. Saat Mujin berada di lokasi, dia pun langsung menabrakkan mobilnya pada mesin penghancur itu dan mesin pun berhenti dengan sendirinya. Namun sayang sekali orang yang dicari Mujin yaitu Gang Jae sudah tidak berada di tempat tersebut. Ketika terdengar suara sirine mobil, Mujin pun lalu pergi meninggalkan mereka, dan ternyata polisi itu adalah rekan Pildo yang sudah diberitahu sebelumnya tentang keberadaan mereka.
Jiwoo dan Pildo pun dapat diselamatkan walau dengan banyak luka yang ada pada diri mereka. Begitu juga Mujin yang ketika itu sedang mengobati luka tusuknya yang sedang ditemani oleh tangan kanannya yaitu Taiju. Taiju pun berkata kepada Mujin kalau dia kurang menyukai Jiwoo karena sering sekali berada dalam bahaya dan selalu ditolong oleh Mujin. Namun Mujin pun berusaha meyakinkan Taiju kalau dia masih bagian dari kelompok Donseon. taeju야! 아빠 문 좀 열어봐. Ketika Jiwoo sudah siuman dari sakitnya, Pildo berkata kalau dia juga berusaha mencari pembunuh adiknya yang belum diketahui. Yang mungkin saat ketika mereka bertemu dengan beberapa penjahat, dia juga menemukan pembunuh dari adiknya tersebut. Karena Gang Jae yang saat ini menjadi incaran baik kepolisian maupun kelompok Donseon, hal itu malah membuat Mujin khawatir jikalau Gang Jae berhasil ditangkap oleh kepolisian dan berusaha mengatakan yang sebenarnya tentang Jiwoo. Mujin pun menelpon Jiwoo sambil menjelaskan demikian dan menyuruh Jiwoo untuk pergi beberapa waktu dengan semua fasilitas yang sudah disiapkan oleh Mujin. Namun hal itu membuat Jiwoo kurang setuju karena Jiwoo memang bersikeras mencari pembunuh ayahnya dan berusaha akan terlebih dahulu menangkap Gang Jae. Kapten Cha yang ketika itu masih mencurigai Jiwoo meminta untuk terus menyelidiki siapa dia dan melihat semua panggilan juga semua pesan yang dikeluarkan oleh Jiwoo. Ketika Jiwoo berada di kantor polisi, Jiwoo dikejutkan dengan bertemu dengan orang yang sering mencari ayahnya yaitu Pak Chow. Pak Chow ini memang sudah lama mengenal Jiwoo, namun saat ini dia berpura-pura tidak mengenalnya. Di luar kantor kepolisian, Jiwoo kembali bertemu dengan Pak Chow. Pak Chow yang hendak memasuki mobil berkata semoga Jiwoo beruntung untuk menemukan siapa pembunuh ayahnya, dan Jiwoo pun harus berhati-hati atas apa yang dia lakukan. Di suatu malam, Mujin dan Pak Chow pun bertemu dan menceritakan tentang kejadian tadi siang. Pak Chow yang menyebut Mujin adalah iblis itu sambil meminta uang pembungkam mulutnya agar tidak bocor kemanapun tentang info tersebut dan meminta Mujin untuk menambah jatah narkoboynya. Sambil tersenyum, Mujin pun mengiyakan permintaan Pak Chow tersebut. Dari arah belakang Pak Chow terlihat ada seseorang suruhan Mujin yang mencekiknya sampai dia tewas. Ketika Jiwoo bertemu dengan Manggo, maka Manggo pun mulai memberitahu di mana Gang Jae berada, yang ternyata Gang Jae saat ini berniat untuk pergi melalui sebuah kapal laut. Karena Gang Jae merasa kalau dirinya sedang dalam bahaya besar, Gang Jae pun berusaha untuk menghubungi Kapten Cha dan menawarkan sebuah perjanjian. Kalau dia akan memberitahu sebuah informasi juga akan saling bekerja sama nantinya untuk menangkap Mujin asalkan dia diselamatkan. Hal itu membuat Jiwoo semakin sulit karena jika Gang Jae berhasil memberitahu siapa dirinya, maka Jiwoo akan sia-sia mencari siapa pembunuh ayahnya. Keesokan harinya di mana Mujin dengan para anggota Donseon itu datang, maka di sana juga sudah begitu banyak anggota Gang Jae yang sudah menunggunya. Semua anggota kepolisian sudah berada di tempat tersebut, namun masih belum melakukan apapun karena masih menunggu instruksi dari Kapten Cha yang lampai. Saat semua itu pertempuran antara dua geng pun terjadi, banyak sekali korban yang berjatuhan. Mujin yang kala itu memang sudah mengincar Gang Jae lantas berusaha menangkapnya, namun karena Mujin jauh lebih mahir dalam hal pertarungan, Gang Jae pun mulai berlari menjauh dari dia agar dapat mengulur-ulur waktu. Setelah banyak korban yang berjatuhan, saat itu juga polisi mulai bergerak dengan sebuah tembakan pengeringatan dan pertempuran pun berhasil dihentikan. Di momen Gang Jae dan Mujin mereka sedang bertarung habis-habisan, namun Mujin yang saat itu merasa dirinya lebih dominan dalam hal memenangkan pertarungan, dia malah ceroboh sehingga Gang Jae berhasil menusuk perutnya sampai Mujin menjadi lemah.
Saat Gang Jae akan menghabisi Mujin, datanglah Jiwoo yang berusaha menahannya dan membiarkan Mujin untuk lari saat ini. Gang Jae yang tahu betul siapa Jiwoo terus saja memakinya karena dia akan membocorkan siapa Jiwoo sebenarnya di hadapan para polisi lainnya. Jiwoo yang merasa dalam keputusan yang berat harus segera memilih apa yang harus dia lakukan. Saat itu juga Pildo berada tak jauh di tempat melihat Jiwoo yang sedang mendodongkan pistol ke arah Gang Jae. Namun Jiwoo yang khawatir kalau Gang Jae dapat membocorkan identitas dirinya memutuskan untuk menembak Gang Jae agar Jiwoo masih bisa menyelidiki siapa pembunuh ayahnya. Mujin yang ketika itu hendak kabur malah bertemu dengan Kapten Cha. Kapten Cha yang merasa Mujin sudah tak berdaya dan siap untuk ditangkap. Namun tak disangka-sangka Taeju pun datang menolong Mujin yang hampir saja menabrak Kapten Cha. Lalu Mujin dan Taeju pun berhasil kabur dari tempat tersebut dan Kapten Cha hanya bisa menatap kepergian mereka sambil berkata dalam hati, gagal lagi, gagal lagi. Aduh.